Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Dunia narkoboy Meksiko biasanya diisi oleh sosok bos-bos kartel yang bersembunyi di pegunungan Sierra Madre. Mereka adalah orang-orang yang menghindari kamera, pakai topi dan masker, dan hidupnya rata-rata sederhana walaupun mereka ini punya miliaran dolar. Tapi pada awal tahun 2000-an muncul sebuah anomali. Seorang pria bernama Jose Rodrigo Arequiga Gamboa mengubah wajah kartel menjadi flamboyan, modern, dan sangat berbahaya. Dia dikenal dengan julukan El Chino Anthrax. Dia bukan sikario biasa. Dia adalah rockstar dari dunia kriminal. Untuk memahami siapa si El Chino ini, kita harus memahami dulu Culiacan. Culiacan adalah ibu kota negara bagian Sinaloa. Sebuah tempat di mana culture narko udah mendarah daging. Di sana anak-anak muda nggak bermimpi untuk jadi dokter atau pilot, tapi jadi Pak Carrillo. El Chino lahir tahun 1980. Dia besar di lingkungan kelas menengah ke bawah yang keras. Di masa remajanya, El Chino ini badannya kurus, gerakannya lincah, dan kayak orang Cina, sehingga teman-temannya ini memanggil dia sebagai Chino atau orang Cina. Tapi di balik fisiknya yang gak begitu mengancam, El Chino punya otak yang sangat taktis, yang bikin El Chino ini bisa masuk ke circle kartel. Dia memulai karirnya sebagai sikario rendah. Tugas pertamanya hanya jadi seorang pengawal dan informan aja. Tapi di momen itu El Chino sering ngasih informasi A1 dan penting, yang bikin El Chino ini akhirnya direkrut ke circle inti Ismael El Mayo Zambada, salah satu pendiri kartel Sinaloa. Saat di dalam circle inti itu, El Chino ini enggak hanya setia, dia juga sangat protektif. El Chino bahkan sampai jadi teman dekat anak-anak El Mayo, terutama Vicente Zambada Niebla. Kedekatan itu memberikan El Chino akses yang enggak dimiliki oleh sikario lain. Apa itu? Anak buah tingkat elit. El Chino lalu mulai membangun unitnya sendiri yang di masa depan akan mengubah peta peperangan kartel. Pada pertengahan tahun 2000-an, kartel Sinaloa menghadapi ancaman eksistensial. Mantan sekutu mereka, kartel Beltran Leyva, membelot dan menyatakan perang. Di saat yang sama, kelompok paramiliter Los Zetas mulai merangsak masuk ke wilayah Sinaloa dengan taktik militer yang sangat brutal. Melihat kondisi itu, El Mayo Zambada merasa butuh kekuatan pemukul yang bisa menandingi kebrutalan Los Zetas, tapi tetap punya kesetiaan total. Lalu El Chino mengajukan unitnya sendiri yang dia beri nama sebagai Los Anthrax. Kenapa namanya Anthrax? Pemilihan nama ini sebenarnya puitis banget, sekaligus juga mengerikan. Anthrax adalah sebuah virus yang gak bisa dilihat oleh mata telanjang. Bisa menyebar lewat udara dan bisa menghabisi korbannya dengan sangat cepat tanpa aba-aba. El Chino pengen musuh-musuhnya ini merasa seperti itu. Musuh-musuhnya gak akan melihat Los Anthrax datang, tapi mereka akan tahu ketika mereka ini udah terinfeksi. Tinggal menunggu ajal. Sangat struktur. Los Anthrax menggunakan peralatan taktis kayak rompi anti peluru, perangkat night vision, dan senjata-senjata otomatis yang dimodifikasi. Ciri khas mereka adalah cincin tengkorak. El Chino memesan cincin khusus berbentuk tengkorak yang terbuat dari emas atau perak. Untuk kepala regu sikarionya pakai mata berlian. Cincin itu bukan sekedar perhiasan, itu adalah tanda keanggotaan. Jika seseorang habis dengan cincin itu di jarinya, dunia tahu kalau dia adalah anak buah El Chino. Tugas utama Los Anthrax adalah jadi perisai bagi keluarga Zambada. Selama perang melawan Los Zetas dan faksi Beltran Leyva, El Chino memimpin operasi-operasi paling beresiko. Culiacan berubah jadi medan perang. Suara tembakan kaliber besar bisa dibilang jadi musik latar di kota itu setiap malam. El Chino dikenal sebagai eksekutor yang dingin. El Chino sering ngelakuin penghabisan ala kartel dengan tangannya sendiri untuk memastikan bahwa pesannya itu sampai ke telinga lawan. Tapi di tengah kekacauan itu, El Chino mulai memperlihatkan alter ego yang berbeda. Dia ingin dunia tahu siapa dia. Dan disinilah era Instagram narko dimulai. Kalau bos-bos OG kayak El Chapo atau El Mayo Zambada, mereka itu bersembunyi di gua atau bunker. El Chino justru party, dia super mewah. Dia adalah pelopor gaya hidup jet set narko. Lewat akun Instagramnya yang berubah-ubah, dia mulai memamerkan kehidupan mewah yang belum pernah terjadi dalam dunia narko sebelumnya. El Chino mengunggah dirinya saat berada di Paris dengan background Menara Eiffel dan masih banyak foto-fotonya di tempat-tempat lain. El Chino juga suka mengoleksi senjata-senjata yang dilapisi emas, kayak AK-47-nya yang berlapis emas dengan nama Anthrax di popornya. Kalau mobil mewah,
Udah jangan ditanya. El Chino juga punya banyak koneksi ke selebriti-selebriti. Dia sering berfoto dengan selebriti internasional. Kayak yang kalian duga, dari sinilah kesalahan fatalnya bermula. Intelijen Amerika Serikat atau DEA dan Interpol sebenarnya udah enggak butuh wajah untuk menangkap para petinggi Pak Karyo. Apalagi di era digital ini kan. Mereka itu sebenarnya hanya butuh pola. Jadi para agen DEA ini memperhatikan pantulan di kacamatanya, jenis minuman mahal yang dia minum, dan yang paling krusial, cincin tengkorak yang ada di jarinya. Cincin itu jadi sidik jari visual yang gak terbantahkan, yang bikin semua jejak unit Los Anthrax jadi jelas banget. Pada akhir tahun 2013, El Chino ini ngerayain tahun baru di Eropa. Dia ngerasa aman karena menggunakan identitas palsu yang meyakinkan banget atas nama Norberto Siqueiros Garcia. Dia nggak tahu bahwa DEA ini udah bekerja sama dengan otoritas Belanda. Mereka udah melacak order tiket pesawatnya lewat koordinasi data digital yang dia tinggalkan di media sosial. Dan saat El Chino ini baru keluar dari pesawat, melangkahkan kakinya di Bandara Schiphol Amsterdam, dia disambut oleh unit polisi bersenjata. Penangkapan itu berlangsung dengan sangat cepat dan senyap. El Chino, sang legenda jalanan kuliakan, jatuh di negeri orang tanpa satu pun peluru ditembakkan. Selama berbulan-bulan, El Chino ditahan di penjara Belanda sambil cari cara agar enggak diekstradisi. Kenapa dia takut diekstradisi? Biasanya para gembong narko itu diekstradisinya ke Amerika Serikat. Kayak yang udah kita bahas di video-video sebelumnya. Penjara di Amerika Serikat itu ketat banget. Sipirnya nggak bisa disuap lagi. Oke, pada Juli 2014, El Chino akhirnya diterbangkan ke San Diego, Amerika Serikat untuk menjalani tuntutan pengadilan federal. Di Amerika Serikat, semuanya berubah total. El Chino yang terbiasa dengan hal-hal mewah, sekarang hanya punya kamar tidur dengan ukuran 2 kali 3 meter. Untuk menghindari hukuman penjara seumur hidup, El Chino ngelakuin sesuatu yang bisa dianggap sebagai dosa terbesar di dunia narko. Apa itu? Apa? Iya, bekerja sama dengan pemerintah. El Chino memberikan semua informasi tentang struktur kartel Sinaloa, rute pengiriman, dan metode pencucian uang mereka. Dengan kerjasamanya itu membuat hukuman dari El Chino ini dikurangi signifikan. Pada tahun 2019, dia dijatuhi hukuman hanya 7 tahun. Hukuman yang sangat minim untuk para gembong narko. Dan akhirnya karena masa penahanan yang udah dia jalani di Belanda dan Amerika Serikat, El Chino memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Pada awal tahun 2020, El Chino mendapat status tahanan rumah di San Diego. Dia diwajibkan pakai gelang GPS dan gak boleh ninggalin rumah tanpa izin. Gak boleh ngelakuin pelanggaran apapun, bahkan nerobos lampu merah. Kita yang normal ya, alhamdulillah aku udah bisa keluar dari penjara. Aku mau tobat, udah jadi warga negara biasa kan? Tapi kita salah, El Chino ini enggak bisa hidup normal. Pada bulan Mei 2020, gelang GPS El Chino ini dilepaskan dan diletakkan di atas bantalnya, seakan-akan dia nantangin. El Chino kabur melintasi perbatasan dan kembali ke negara paling damai, Meksiko. Tapi ya, kembalinya El Chino ini ke kuliah kan sebenarnya hampir bisa dibilang gak masuk akal. Kenapa El Chino kembali ke tempat di mana dia ini dianggap sebagai pengkhianat? Habis kan kalau dia sampai ketangkep oleh kartel Sinaloa. Mending kabur ke Indonesia kan? Aman-aman. Jangan. Kenapa dia balik ke Meksiko? Saya simpulkan ada beberapa teori. Pertama, El Chino ini merasa bahwa masih bisa bernego dengan El Mayo Zambada. Kedua, El Chino merindukan kekuasaan dan pengen ngerebut kembali posisi Los Anthrax. Ketiga, El Chino ya goblok aja. Apapun alasannya, itu adalah langkah bundir. Dan hanya 10 hari setelah El Chino ini tiba di Culiacan, rumah tempat dia bersembunyi bareng saudara perempuannya diserbu oleh sekelompok sicario bersenjata berat. Terjadi baku tembak singkat. Tapi ya, El Chino kalah jumlah. El Chino, saudara perempuannya dan saudara iparnya diculik. La Fiscalía General de Sinaloa confirmó el asesinato de José Rodrigo Arechiga, conocido como el Chino Anthrax. Era, según se dijo, el líder de los Anthrax, un grupo que protegía a El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. El señor José Rodrigo fue encontrado muerto el sábado junto con su hermana y su cuñado en una camioneta en la zona de Culiacán. Apenas el 6 de mayo, este señor, a quien decían el Chino Anthrax,
se había fugado de su arresto domiciliario en San Diego, California, Estados Unidos, donde cumplió una condena por tráfico de droga. Kebesokan harinya, sebuah mobil BMW mewah ditemukan di jalan. Di dalamnya ada 3 jenazah. Salah satunya adalah Jose Rodrigo Arequiga Gamboa atau El Chino Anthrax. El Chino crack dengan cara yang sama persis dengan orang-orang yang udah pernah dia habisi di masa lalu. Dengan luka tembak di kelapa dan tubuh menunjukkan tanda-tanda seakan kematian El Chino bisa jadi contoh nyata gimana teknologi bisa jadi pedang bermata dua. Keinginan untuk diakui oleh dunia luar lewat medsos justru menghancurkan perlindungan yang udah diberikan oleh dunia hitam. Sampai hari ini, nama El Chino masih sering disebutkan dalam lagu narkorep atau lagu-lagu rap bertema kartel dan koridos. Bagi sebagian anak di Sinaloa, El Chino tetap dianggap sebagai pahlawan yang bergaya. Tapi bagi dunia bisnis narkoboy, El Chino adalah bentuk dari pengkhianatan. Bagi mereka, kesetiaan itu adalah barang mewah yang gak bisa ditukar dengan apapun. Dan kalau ada pengkhianat, itu akan selalu dibayar dengan nyawa dan dengan cara yang gak bisa dibayangkan. Baik, saya rasa cukup. Tetaplah aman, tetaplah jadi orang baik, dan makasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai akhir.